Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Pernah nggak sih Anda merasa hubungan kita sama makanan tuh makin ruwet? Iya ya, godaan di mana-mana, terus nasihat diet juga simpang siur banget gitu. Nah, persis. Makanya hari ini kita mau coba gali lebih dalam nih. Bab 8 dari buku The Lazarus Strategy. Penulisnya Dr. Norman Lazarus. Dokter Lazarus, yang umurnya 80-an tapi masih aktif banget itu kan? Betul, beliau dokter, ilmuwan, sekaligus contoh nyata gitu loh. Jadi fokus kita kali ini, gimana caranya kita bisa lebih bijak ngerem kebiasaan makan kita, biar menuanya lebih sehat. Oke, jadi misi kita hari ini ya, kita coba saring nih, intipati bab 8 ini khusus buat Anda. Kita bedah kenapa sih ngontrol makan itu penting banget, Dan gimana caranya biar nggak terjebak mitos diet terus-terusan. solusi instan dari luar. Kuncinya ada di diri kita sendiri. Oke, siap. Langsung aja ya. Di bab 8 ini kan disinggung soal obesitas. Di Amerika Serikat, katanya itu dianggap penyakit. Pandangan Dr. Lazarus gimana soal ini? Nah, ini menarik. Dokter Lazarus itu orangnya pragmatis banget. Mau itu dilabeli penyakit atau bukan, pesannya dia jelas. Apa tuh pesannya? Kalau Anda mau menua dengan fungsi tubuh yang optimal, ya kelebihan berat badan itu harus diatasi. Nggak bisa ditawar. Jadi bukan soal labelnya ya, tapi konsekuensinya. Persis. Dia malah kasih contoh ironis loh. Waktu Perang Dunia Kedua di Inggris, makanan kan dijatah tuh. Iya, pernah dengar. Nah, ternyata tingkat obesitas malah turun drastis. Ini kan bukti kalau ketersediaan makanan yang berlimpah itu jadi pemicu utama. Wah, masuk akal banget. Dan ini nyambung ke poin berikutnya ya. Soal kenapa pesan-pesan kesehatan soal diet seringkali gagal. Iya, betul. Gagalnya itu ya karena nggak mungkin ada satu resep diet yang cocok buat semua orang. Nggak bisa. Nah, pengalaman Dr. Lazarus sendiri di Departemen Kesehatan Inggris juga gitu kan? Iya, nasihatin satu orang mungkin gampang. Tapi buat satu negara, susah banget. Tiap orang kan beda seleranya, metabolismenya, budayanya juga. Nah, ini dia nih. Kayaknya intisari pertama yang penting banget. Karena serumit itu, Tanggung jawabnya balik lagi ke kita masing-masing. Ke Anda, kata dokter Lazarus gitu. bukan ke buku diet terbaru atau tren makanan gitu ya. Bukan, tapi ke pemahaman Anda soal diri sendiri. Anda yang harus rancang, apa sih yang paling pas buat tubuh Anda? Oke. Ini sekaligus nyentil mitos gemuk tapi bugar dong ya. Betul sekali, dokter Lazarus ngaitin lagi nih sama konsep di bab sebelumnya. Nggak sakit tapi nggak sehat. Oh iya, yang itu. Mungkin hasil lab Anda bagus semua, tapi kalau kelebihan berat badan, menurut dokter Lazarus, itu udah kondisi fisiologis yang nggak optimal. Itu penghalang buat menua sehat. Titik. Jadi kalau tanggung jawabnya di kita, langkah paling awal apa dong? Harus paham akarnya dulu kali ya. Kenapa sih kita kok gampang banget makan berlebih sekarang ini? Nah, itu dia. Bab 8 ngebahas beberapa pemicu umum. Banyak banget loh sebenarnya. Contohnya apa aja tuh? Ya, mulai dari makan sambil nonton TV atau kerja, nggak sadar udah habis banyak. Sering banget itu. Makan tanpa mikir. Terus makan karena bosen, atau buat comfort food pas lagi stres, atau sekedar ikut-ikutan aja karena temen atau keluarga lagi makan. Di pesawat juga kadang gitu ya, dikasih makan ya dimakan aja padahal nggak lapar-lapar amat. Betul. Ada lagi kebiasaan nyimpen camilan jaga-jaga. Padahal tubuh kita tuh udah punya cadangan energi sendiri kan? Dan yang paling sering bikin kecelek nih, ngerasa udah olahraga banyak, jadi boleh makan lebih banyak. Padahal kalori yang kebakar pas olahraga itu seringnya nggak sebanyak yang kita kira. Keliru kita naksirnya. Belum lagi ditambah bombardir iklan makanan, postingan di medsos, acara masak. Iya, seolah-olah kita tuh harus makan terus. Dokter Lazarus agak kritis nih soal ini. Dia bilang banyak makanan sekarang tuh didesain buat ya cari untung, bukan buat nutrisi optimal. Makanya dia sendiri milih buat agak cuek ya sama artikel atau acara masak gitu, fokus ke dasar-dasar makanan sehat aja. Betul, karena itu juga kita perlu lebih skeptis sama janji-janji buku diet. Pasar buku diet kan gede banget ya, tapi Isinya sering beda-beda, malah kadang bertentangan. Terus ada aja guru diet baru. gak suram. Sekitar 95% orang yang diet, berat badannya balik lagi. Kalaupun turun ya sementara aja. Ada studi yang dikutip kan ya, yang bilang kalau kunci sukses diet itu bukan jenis dietnya. Iya, studi Al-Hasan tahun 2008, katanya kepatuhan atau konsistensi ngejalanin dietnya itu jauh lebih penting daripada jenis dietnya apa.
Mau diet A, B, C, kalau dijalanin benar ya bisa aja berhasil. Masalahnya di konsisten itu ya, susah banget. Nah, justru itu. Makanya intisari kedua dari Dr. Lazarus yang kuat banget adalah udah deh lupain nyari solusi dari luar terus, fokus ke dalam. Ke diri sendiri. Iya, tanya ke diri Anda, kenapa ya berat badan saya naik? Apa sih pendorongnya di dalam diri saya? Kayak waktu Dr. Lazarus ngaca, terus sadar perutnya buncit. Nah, perlu ada momen klik gitu di dalam diri. Oke, udah klik nih, udah sadar. Terus langkah praktisnya gimana? Yang paling dasar dulu deh. Langkah paling pertama, paling fundamental, Anda harus sadar dulu apa yang Anda makan dan berapa banyak. Oke, kesadaran. Awareness. Dari situ baru muncul tindakan pertama yang, kata Dr. Lazarus, ini harga mati. Nggak bisa ditawar. Wah, apa tuh? Berhenti ngemil. Total. Titik. Berhenti ngemil. Sama sekali. Sama sekali, hindari pola makan merumput. Tahu kan, makan dikit-dikit tapi sering banget di luar jam makan utama? Oh iya ya, kayak nggak pernah berhenti ngunyah gitu ya. Nah, itu dia. Terus singkirkan semua pemicu ngemil. Keripik, biskuit, kue, permen, makanan microwave instan. Jauhkan dari jangkauan Anda. Wah, ini kedengarannya tegas banget ya. Berhenti ngemil total. Memang harus tegas, karena ini fondasinya buat ngambil kendali lagi, kata Dr. Lazarus, gitu. Nah, setelah itu baru ada langkah pendukung. Seperti apa tuh? Ya, makan ini ya seharian. Biar kelihatan polanya gitu. Betul. Terus, yang juga penting, patuhi jadwal makan yang teratur. Misalnya, ya 3 kali sehari. Makan pagi, siang, malam. Apa gunanya jadwal makan teratur? Ini kayak melatih ulang tubuh kita, biar nggak gampang kepicu rasa lapar atau pengen makan di luar jam itu. Mirip kayak ngontrol respons anjing Pavlov lah. Menarik analoginya. Tapi pasti ada tantangannya dong ya. Nahan godaan makan kan berat. Apalagi kalau lagi kumpul sama teman atau keluarga. Oh jelas, Dr. Lazarus juga ngakuin kok, ada perang batin terus-terusan di dalam diri kita, antara si polisi jahat yang pengen makan terus, sama polisi baik yang niatnya mau nahan. Tekanan sosial juga ya. Nggak enak nolak tawaran makan. Iya, itu nyata banget. Makanya di sini perlu ketahanan mental, tekad yang kuat. Butuh waktu memang, mungkin sebulan, mungkin lebih buat bisa ngendaliin dorongan makan terus-menerus ini. Tapi bisa kan? Tapi pesannya optimis, ini bisa dilakukan. Pasti bisa. Oke. Nah, kalau misalnya kita masih bingung nih, mulai dari mana ya yang paling gampang? Ada saran spesifik lagi nggak di bab 8? Ada beberapa metode awal yang cukup praktis. Pertama, coba kurangi porsi makan Anda secara sadar. Gimana caranya? Ya gampang aja. Misal biasa makan nasi 4 sendok, coba deh jadi 3 sendok dulu. Atau kalau makan kentang biasanya 4, coba jadi 3. Langkah kecil aja tapi konsisten. Oke, kurangi porsi. Terus apa lagi? Kedua, kalau memang perlu, gunakan alat bantu untuk sementara. Misalnya timbangan makanan atau aplikasi kalori di ponsel. Tujuannya cuma buat belajar aja sih, biar kebayang porsi segini tuh kalorinya berapa. Ada rekomendasi sumber nggak? Kayak buku atau website? Di buku disebut McCance and Widowson's The Composition of Foods. Itu referensi klasik di Inggris. Kalau di Indonesia, mungkin bisa cari aplikasi atau situs database makanan lokal ya. Banyak kok sekarang. Penting juga ya, buat teliti dan jujur pas nimbang atau nyatet itu. Wah, itu krusial. Harus jujur sama diri sendiri. Fokus timbang bahan utamanya aja. Karbohidratnya, nasi, roti, mie, proteinnya, daging, ikan, tahu, tempe. Sayuran gimana? Perlu ditimbang juga? Sayuran ijo yang nggak banyak tepung, kalorinya kan kecil ya. Jadi nggak usah terlalu dihitung detail. Kecuali Apa? kalau ditambah saus atau dressing yang tinggi kalori. Nah, itu baru dihitung. Tujuannya apa? Biar Anda jadi ahli gizi buat diri Anda sendiri. Paham sama makanan Anda. Nah, soal patokan kemajuan nih, Dr. Lazarus punya saran yang agak beda ya, bukan fokus ke angka timbangan. Iya, ini menarik. Dia sarankan fokus aja ke ukuran pakaian. Misalnya, celana atau rok yang tadinya sempit. Kenapa gitu? Karena angka timbangan itu bisa naik turun drastis dalam sehari, cuma karena perubahan cairan tubuh. Bikin frustrasi kadang. Kalau celana yang kesempitan jadi muat lagi, itu rasanya lebih nyata dan memotivasi. Jadikan itu target. Masuk akal sih. Perlu diingat juga kan ya, kalau kebutuhan kalori kita itu cenderung turun seiring bertambahnya usia. Betul banget. Makanya ngatur pola makan ini bukan proyek sekali jalan selesai, tapi komitmen jangka panjang. Perlu disesuaikan terus seiring waktu.
Dan tujuan akhirnya bukan semata-mata biar kelihatan bagus atau angkanya pas kan? Tepat sekali. Tujuan utamanya itu membebaskan potensi tubuh Anda, potensi fisiologisnya. Nanti kalau berat badan lebih ideal, Anda otomatis akan merasa lebih bugar, lebih enteng, lebih berenergi. Bisa jadi kaget sendiri ya sama kemampuan tubuh kita? Bisa jadi. Ini soal kualitas hidup dan kesehatan jangka panjang gitu loh. Ini membawa kita ke poin penting lainnya. Individualitas. Nggak ada satu cara yang cespleng buat semua orang. Nah, ini dia. Nggak ada one size fits all. Dr. Lazarus cerita pas dia nasihatin tetangganya. Fokusnya bukan ngasih resep diet kaku, tapi gimana biar si tetangga ini nemu caranya sendiri, diberdayakan gitu. Contoh paling jelas bedanya dia sama istrinya ya, Jun. Iya, itu contoh bagus banget. Waktu mereka sama-sama perlu nurunin berat badan, caranya beda. Dr. Lazarus pilih cara yang cukup ekstrim. Very low calorie diet. Cuma 800 kalori sehari, fokus protein selama 10 minggu. Wah, 800 kalori itu sedikit banget ya. Terus istrinya gimana? Nah, istrinya, Jun, milih cara yang lebih landai. Cukup ngurangin porsi makannya secara bertahap. Nggak sedrastis suaminya. Dan hasilnya? Dua-duanya berhasil. Dua-duanya berhasil. Ya karena metodenya disesuaikan sama diri mereka masing-masing. Mana yang kira-kira bisa mereka jalani dengan konsisten. Jadi kuncinya emang nemuin apa yang cocok buat kita ya? Iya, Sambil terus dipantau kemajuannya. Kayak Dr. Lazarus yang patokannya celana tadi. betul. Anda yang paling tahu diri Anda. Sekarang ada satu poin nih yang sering jadi perdebatan. Peran makan versus olahraga buat ngatur berat badan. Perlu diluruskan kayaknya. Oh, ini krusial banget. Sering salah kaprah soalnya. Dr. Lazarus negesin banget pemisahannya. Gimana tuh pemisahannya? Gini, ngatur pola makan itu tujuannya buat mencapai dan menjaga berat badan ideal. Udah, itu fokusnya. Oke, makan untuk berat badan. Terus olahraga? Nah, aktivitas fisik atau olahraga itu tujuannya buat kesehatan jantung, paru-paru, otot, tulang, mood, fungsi otak, dan lain-lain. Banyak banget manfaatnya, tapi bukan yang utama buat nurunin berat badan. Jadi anggapan, saya makan banyak nggak apa-apa kan nanti dibakar pas olahraga, itu keliru dong. Bagi kebanyakan orang, iya keliru besar. Anda nggak bisa lari dari pola makan yang buruk. Kalori yang kebakar pas olahraga itu seringkali nggak sebesar yang kita bayangkan. Lebih gampang motong kalori dari makanan ya, daripada bakar lewat olahraga. Jauh lebih gampang. Dua-duanya makan bener dan olahraga itu penting banget buat sehat. Tapi perannya beda dalam manajemen berat badan. Diet yang bener itu fondasinya. Olahraga itu pelengkapnya yang super penting. Biar lebih kebayang, di bab 8 juga ada sedikit cerita soal kebiasaan makan Dr. Lazarus sama istrinya ya. Tapi ini bukan buat ditiru mentah-mentah kan? Betul, ini cuma ilustrasi aja. Prinsip utama mereka itu sebisa mungkin masak sendiri dari bahan segar. Jarang banget makanan olahan atau siap saji kemasan. Kalau makan di luar gimana? Selektif banget milih tempatnya. Fokusnya lebih ke buah segar, sayuran kalau bisa organik, sama ikan. Protein hewani kayak daging gitu dibatasi. Buat mereka 100 gram sehari udah cukup. Porsinya juga terkontrol ya, nggak masak kebanyakan. Iya, dan yang paling konsisten tadi, makan pada waktu yang relatif tetap dan tidak ngemil, sama sekali. Biar nggak kepicu respons lapar palsu itu tadi ya. Nah, itu dia. Jadi intinya ya moderasi, jaga keseimbangan kalori masuk sama kalori keluar dalam jangka panjang. Itu aja sebenarnya. Oke. Nah, menjelang akhir bab ada sedikit singgungan soal dampak sosial dari masalah obesitas ini ya. Iya, disentil sedikit soal beban ke sistem kesehatan. Disebut data dari Guardian di Inggris, katanya sebagian besar anggaran kesehatan, NHS, itu habis buat usia 65 tahun ke atas. Dan biayanya makin tua makin mahal ya. Iya, biaya perawatan lansia umur 85 tahun ke atas itu bisa 7 kali lipat lebih tinggi katanya. Nah, obesitas dan penyakit gaya hidup lainnya kan kontributor besar ke biaya ini. Jadi kayak pertanyaan reflektif gitu ya di akhir. Iya, apakah kita mau berubah karena kesadaran diri sendiri sekarang, atau nunggu nanti sampai ada intervensi dari luar? Misalnya penjatahan layanan kesehatan kalau trennya nggak berubah. Agak menohok sih. Oke. Kalau gitu, mari kita coba rangkum nih. Intisari utama dari pembahasan kita soal bab 8, The Lazarus Strategy ini. Siap. Pesan kuncinya jelas banget ya, kalau mau menua dengan sehat, secara fisik optimal, ya kita harus secara sadar mengendalikan pola makan kita. Ini bukan soal diet sementara, tapi benar-benar mengerem kebiasaan makan secara berkelanjutan. Dan kuncinya ada di kesadaran diri ya, mengambil tanggung jawab,
bukan nyalahin keadaan atau nunggu solusi dari luar. Betul. Tinggalkan ketergantungan pada buku diet atau tren sesaat yang seringkali nggak efektif itu. Fokus ke dalam diri Anda. Karena pada akhirnya, Anda sendirilah yang paling tahu apa yang paling mungkin dan paling cocok untuk dijalankan dalam hidup Anda. Kekuatan itu ada di tangan Anda. Tepat sekali. Anda adalah ahli terbaik untuk diri Anda sendiri dalam perjalanan ini. Jangan pernah lupakan itu. Nah, sebagai penutup nih, seperti biasa, kami ingin meninggalkan satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba pikirkan. Mengingat betapa dalamnya kebiasaan makan itu udah jadi bagian dari rutinitas, emosi, bahkan kehidupan sosial kita. Langkah kecil pertama apa sih yang paling realistis, yang benar-benar bisa Anda ambil mulai hari ini untuk mulai mengerem kebiasaan makan Anda? Sekecil apapun langkah itu. Coba direnungkan ya. Sampai jumpa di pembahasan mendalam berikutnya.